Masuk di rekaman. Eh, Tolong sampaikan ke rekan-rekan yang tidak hadir karena konsepnya adalah kalian harus bernegosiasi dengan wali. Kenapa pendekatannya seperti itu? Untuk kurikulum 2024, sistem yang ingin diangkat adalah kalian create your own pathway. Tidak lagi seperti dulu, sudah jelas, kalian hanya bisa memilih. Kalau sekarang relatif lebih bebas. Jadi itu concern pertama yang ingin saya tekankan. Jadi pastikan kalian memahami tahapannya seperti apa. Di sini ada Bu Vita juga yang nanti akan membantu menambahkan. Yang pertama, seperti biasa, saya selalu menekankan PPM, Profil Profesional Mandiri. Ini bukan target jangka pendek, tapi target jangka menengah. Jangka menengah itu setelah 5 tahun. Ekspektasinya, kalian memiliki profesi, apapun itu. Sebagai pekerja, sebagai researcher, sebagai akademisi, apapun itu poin pertama. Yang kedua, kalian memang bisa berperan sebagai anggota tim. Kenapa? Ini inputan dari stakeholder kita, para alumni, yang menunjukkan alumni ITB mayoritas tidak bisa berperan sebagai anggota tim. Kalau suruh ngeliding, luar biasa baik. Jadi pimpinan biasa, tapi begitu diminta jadi anggota, mungkin kalau anggota yang kebetulan ketuanya dari lulusan UGM, ITS masih mau. Tapi begitu jadi anggota dari, mohon maaf ya, ketua timnya dari Universitas Antah Berantah. Itu kalian tuh dengan sendirinya merasa nggak level. Masa sih yang mimpin orang kayak gini? Nah, kami tidak berharap seperti itu. Sehingga kalian dituntut di 5 tahun ke depan harus mampu berperan sebagai ini. Tapi jadi anggota tuh bukan berarti apa-apa pasif ya. Tidak seperti itu. Kalau menurut kalian pimpinannya tidak perform, sampaikan apa adanya. Dan yang terakhir adalah kalian selalu merasa untuk memperbaiki diri. Entah dalam bentuk studi lanjut atau apapun itu. Training-training itu termasuk ya. Jadi kalian tidak puas, lulus, terus kesannya jadi robot. Nah, rancangan kurikulum itu didesain berbasis ini. Oke? Kemudian yang kedua adalah yang selalu diulang-ulang bagaimana kami merancang kurikulum itu, kalian lulus harus memenuhi 7 ini. Dan setiap mata kuliah yang ada selalu dirancang seperti ini. Mumpung kalian masih tingkat 2 ya. Kalian 23 kan bener ya? 2, sorry. Berarti tingkat 3 ya? 22 itu tingkat 2 ya? Oh ini 23, ya bener kan? 23 berarti tingkat 2. Mumpung masih 3 tahun lagi, kalian paham kenapa mata kuliah yang dirancang itu diusahakan untuk memenuhi semua target ini. Jadi setelah lulus, kalian punya rapot seperti rapot anak SMA yang isinya penuh seperti ini. Pengetahuan matematika dan sains dasarnya terpenuhi. Batas minimumnya sudah didesain oleh Bu Vita dan tim. Kemampuan mendesain, merancang pabrik adalah capstone desain utama dari teknik kimia. Kemampuan berkomunikasi, nanti akan dibahas. Etik, jangan sampai kalian merancang sesuatu yang secara etika, baik itu profesi maupun kemasyarakatan tidak sesuai. Kerjasama, tadi bahkan sampai masuk PPM ya. Jadi kalian harus mampu bekerja sama sekalipun dalam tanda kutip sebagai anggota yang pemimpinnya gaji. Eksperimen, kalian tetap harus memiliki kemampuan hands-on. Dan yang terakhir, ini lagi-lagi mendukung PPM yang terakhir, yaitu long life learning. Kalian tidak boleh merasa puas. Setelah lulus, teruslah untuk memperbaiki diri, pengembangan diri. Nah, akhirnya disusunlah kurikulum 2024 yang
agak berbeda dengan kalian. Kalian kan penjurusan setelah semester kedua. Di sini dibuat pendekatan yang berbeda dengan mata kuliah wajib yang berbeda. Di sini kalian bisa lihat, berpikir komputasional kalian masih dapat ya. Kemudian PRD masih dapat, LDAI nggak ada kan? Nah, untuk yang 2024 itu dapat. Kemudian Bang Jud nggak dapat juga kan? Ini sustainability development maksudnya ya. Lalu manajemen dibuat terpisah sehingga konsekuensinya kita ada kuliah manajemen yang seharusnya di tingkat 4. Karena dijadikan mata kuliah wajib ITB, kuliah manajemennya kita pisahkan, hanya kuliah ekonomi teknik. Lalu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, Pancasila dan kewarganegaraan dipisah. Kalian masih gabung ya? Ini dipisah. Kemudian olahraga. Tambahan utamanya adalah ada muatan wajib biologi yang untuk teknik kimia digabung dalam mata kuliah mikrobiologi. Lebih ke arah concern terhadap lingkungan. Nah, perubahan utamanya mata kuliah wajib ITB-nya sekarang 34 SKS. Jadi ini wajib, nggak bisa diotak-atik. Mata kuliah wajib prodinya 71 sampai 83. Kita ada di 81 ya, Bu Fit? Kita. Kita di 81 ya? Mata kuliah 83, sorry. Ada di 83. Kemudian mata kuliah pilihannya 27 minimal untuk mengejar total 144. Tapi apakah boleh lebih dari 144? Jelas boleh, namanya juga minimal ya. Jadi nanti kalian bisa mengambil jalur spesialisasi. Di teknik kimia ada 2 jalur spesialisasi, nanti saya jelaskan. Ada mengambil dua-duanya jalur spesialisasi yang ada, itu boleh. Atau tidak mengambil spesialisasi sama sekali, itu pun boleh. Jadi lagi-lagi terserah kalian. Oke? Itu yang pendekatan sebelah kiri. Nanti ada juga double major. Kalian shopping lah ke prodi lain. Misalnya kalian ingin, kalau double major itu nanti di ijazahnya ada 2. Sarjana teknik dari prodi teknik kimia dan misalnya SBM. Atau dengan teknik industri. Itu boleh. Tapi gelarnya diambil dari gelar prodi induk. Karena kalian prodi induknya teknik kimia, gelarnya pasti ST. Misalnya ada dari kalian yang masuknya karena senang kimia. Salah jurusan nih masuk teknik kimia. Ternyata isinya fisika. Akhirnya mengambil double major teknik kimia dan kimia. Jadi seolah-olah mau menjadi engineer yang scientist. Nah, di ijazahnya ditulisnya tetap sarjana teknik. Tapi prodinya ditulis teknik kimia dan kimia. Itu yang double major. Dan hampir pasti tidak bisa selesai dalam 4 tahun. Pasti lebih. Oke? Itu yang double major yang sebelah kanan. Kalau yang ini, double major serumpun. Misalnya kalian ingin contoh yang serumpun itu kita jelas-jelas dengan teknik bioenergi dan kemurgi serta teknik pangan. Keluar double major. Teknik kimia dan teknik bioenergi dan kemurgi atau teknik kimia dan teknik pangan. Atau satu lagi yang sudah menawarkan ke kita adalah double major yang sisi kiri ya, bukan yang kanan. Kalau yang kanan pasti lebih dari 5 tahun. Yang saya contohkan teknik kimia dan kimia, teknik kimia dengan SBM, itu yang sini. Kalau yang teknik kimia selain yang serumpun, bisa juga dengan teknik metalurgi. Itu sudah kami petakan, masuknya ke sini juga. Sama-sama 4 tahun selesainya. Karena banyak mata kuliah cross-listing istilahnya. Yang diambil di sini akan diakui oleh mereka. Jadi bisa selesai tepat 4 tahun dengan 2 prodi. Gelarnya satu ya, tolong bedakan, double major tidak sama dengan double degree. Paham ya? Double degree itu 2 gelar. Jadi kalian jangan berharap dapat ST dan SSI. Tidak. Gelarnya hanya satu, yang berasal dari prodi induk. Tapi di ijazahnya akan ada 2 prodi. Paham ya? Double major paham. Kemudian yang terakhir, ini yang skema 3, yang kasarnya bebas tanpa paket. Bahkan boleh 100% MBKM.
Kalian nggak perlu mengambil mata kuliah dalam prodi pilihan sama sekali. Mata kuliah pilihannya full di industri. Itu boleh. Itu nanti ngambil yang di sini. Besarannya berapa? Minimal 27 SKS. Tipikalnya satu semester itu bisa 20 SKS. Batas maksimumnya kalian boleh mengambil 24 SKS tanpa syarat apapun. Nanti saya jelaskan. Sampai sini ada pertanyaan? Diserap dulu aja ya. Oke. Kemudian mengulang ke tadi, berdasarkan peraturan SN Dikti yang dilanjutkan oleh peraturan Senat Akademik, ini sebabnya kenapa Pancasila dan kewarganegaraan harus dipisah. Kita selama ini Pancasila dan kewarganegaraan itu digabung dalam satu mata kuliah 2 SKS, benar kan? Karena kita akan mengimplementasikan kurikulum baru, ini akan dipisah. Karena ini disebut sebagai mata kuliah wajib nasional. Oke, paham ya? Selanjutnya, perbedaan dengan kurikulum 2019. Jadi kalian di transisi, tapi untungnya transisinya hanya 1 tahun. Yang kasihan itu cutting-cutting kalian. Khususnya yang sekarang udah tingkat 3. Kalau tingkat 4 sebenarnya di masa transisi bisa selesai. Tapi kalau yang tingkat 3 itu akan kena ekivalensi signifikan. Perbedaannya seperti ini. Kalau kurikulum baru, setelah 1 semester TPB, TPB-nya tetap 1 tahun ya. Jadi bukan TPB jadi 1 semester, bukan. TPB tetap 1 tahun. Pembedanya, kalau waktu kurikulum 2019, ini 1 tahunnya paket. Kalau kurikulum baru, yang paket hanya 1 semester. Sisa di sininya, prodi boleh mengatur. Jadi nanti kalian bisa membandingkan, kok prodi lain tidak ada matematika 2, prodi lain tidak ada kimia 2. Karena memang di bagian ini benar-benar sudah customize oleh prodi. Paham ya? Tapi kalau yang semester 1 sama semua. Seluruh ITB. Kecuali kasus khusus FSRD dan SBM. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Masih mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi rekap utamanya yang sebelumnya mata kuliah inti teknik kimia itu 88 SKS, kami harus menurunkan hingga 83 SKS. Sebelumnya istilahnya subprodi, prodi teknologi kimia dan prodi bioproses. Sekarang istilahnya jadi spesialisasi. Kalau dulu mahasiswanya wajib memilih salah satu subprodi. Jadi mahasiswa TK itu kalau enggak mahasiswa teknologi kimia, satu lagi pasti mahasiswa BP, bioproses. Kalau yang baru, ini dapat memilih, boleh spesialisasi TK, boleh spesialisasi bioproses, boleh dua-duanya, walaupun nanti ada konsekuensinya, boleh tidak memilih sama sekali. Kalau yang sebelumnya wajib memilih. Jadi kalau kalian merasa saya nggak butuh spesialisasi, spesialisasi itu tidak akan ditulis di ijazah ya. Spesialisasi hanya ditulis di transkrip. Di ijazahnya nggak ada. Kalau double major tadi, di ijazah ada. Oke, nggak apa-apa, telan aja dulu. Nanti lama-lama kalian dengerin rekamannya berulang-ulang, nanti paham. Oke, saya ulang lagi. Double major tertera di ijazah. Spesialisasi hanya tertera di transkrip. Jadi kalian tanpa spesialisasi pun nggak apa-apa, itu hak kalian. Dan kembali ke niat kalian. Makanya dosen wali menjadi sangat penting. Kalian sampaikan rencananya ingin kayak gimana. Kalian lulus mau jadi apa. Dirancang bersama-sama dengan dosen wali. Itu sebabnya sempatkan tatap muka dengan dosen wali minimal 1 kali dalam 1 semester. Karena semua dibebaskan ke kalian, tapi jangan sampai kalian nggak punya arah. Oke? Dulu semester 8 masih memuat mata kuliah konvensional. Maksudnya apa? Harus masuk kelas. Harus ngerjain pure di kelas. Kalau nanti semester 8 itu fullnya tugas akhir. Sehingga bisa kasarnya yang tadi, MBKM itu full di industri bisa dilakukan. Karena tidak perlu datang ke kelas, tidak ada absen lah.
Istilahnya tidak ada absen. Kalian ngambil SKS, tapi tanpa absen. Paham ya? Lalu ini beberapa mata kuliah yang ada perubahan. Contohnya, sebelumnya ada pengenalan teknik kimia. Tidak ada lagi, tapi kami naikkan SKS dari neraca massa dan energi. Sebelumnya Matek dan Prokom itu dipisah. Matematika teknik, kimia, dan komputasi proses itu dipisah. Sekarang digabung. Jadi matematika dan komputasi proses. SKS-nya ditambah. Sebelumnya peristiwa perpindahan 3 SKS, karena menurut International Accreditation, peristiwa perpindahan itu didedikasikan untuk studi lanjut. Jadi kami ubah dalam bentuk pengantar, diturunkan SKS-nya jadi 2. Kalau yang ingin studi lebih lanjut, memang ini kepake. Tapi kalau yang mau berhenti di S1 saja, ini sebenarnya kurang kepake. Oke. Evaluasi kinerja dan perancangan proses sebelumnya 2+3, sekarang digabung jadi 4 SKS. Dan yang terakhir, penelitian 1 itu proposal, sebelumnya 2 SKS, sekarang diturunkan jadi 1 SKS. Oke. Lanjutannya. Skemanya secara umum ada 4, teknik kimia hanya menerapkan 3. Karena kami sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa prodi untuk membuat multidisiplin, belum ada yang cocok. Istilah mereka teknik kimia terlalu high level, susah nih kalau membuat bareng-bareng. Jadi mereka akhirnya mundur. Tapi kalau yang 3 sisanya masih mungkin. Spesialisasi secara aturan 9-21 SKS. Jadi nanti kalau kalian membandingkan dengan prodi tetangga, kok ada yang cuma 9 udah dapat spesialisasi. Itu hak prodi tersebut ya. Kalau di teknik kimia, spesialisasinya harus diambil jika 21 SKS-nya tercapai. Bukan yang 9. Jadi kalau mau mengklaim ada spesialisasi, harus 21. Tapi prodi lain ada yang hanya 9 sudah bisa mengklaim spesialisasi. Ya, jadi kalau kalian membandingkan dengan prodi lain kenapa beda, itu masing-masing prodi punya kebijakan. Dan itu kami sudah diskusikan masak-masak dengan stakeholder kita. Oke. Kemudian yang kedua, skema minor. Ini kalian belanja ke prodi lain atau nanti tiba-tiba ada mahasiswa asing dalam tanda kutip ya, prodi lain datang ke kelas kalian. Itu jangan kalian usir ya. Itu memang bagian dari skema minor. Kalian pun boleh ngambil minor. Nah ini keluar juga di transkrip, bukan di ijazah. Ijazahnya tetap hanya sarjana teknik, prodi teknik kimia. Transkripnya nanti dituliskan minor di TI, minor di SBM, minor di SAPPK misalnya. Itu nanti ada minor. Minor ini memang paket yang disediakan untuk mahasiswa dari prodi lain. Bentuknya pengetahuan kulitnya aja lah istilahnya. Jadi kalian misalnya minornya SBM, langsung mau mengklaim sebagai sarjana manajemen, nggak bisa. Kalian cuma tahu kulitnya aja. Kebalikannya juga, teman-teman di prodi kimia mau mengklaim, oh saya sarjana teknik, karena minornya di teknik kimia. Nggak bisa ya, karena cuma tahu kulitnya teknik kimia. Oke? Jadi pastikan kalian memahami konsep minor. Dan yang terakhir double major, ini yang masuk di ijazah. Kalau yang 2 ini masuknya di transkrip. Paham ya? Oke. Kalau yang multidisiplin saya sudah singgung tadi. Nah, di TK ada 2 spesialisasi. Dan saya sudah singgung tadi, TK-nya bukan teknik kimia, tapi teknologi kimia. BP-nya bioproses. Bisa dilihat, konsep teknologi kimia itu memang memanfaatkan katalis homogen dan heterogen tanpa melibatkan mikroorganisme. Jadi kalau yang atas itu tidak fokusnya ke benda mati, kalau yang bawah fokusnya dengan makhluk halus. Kan ukurannya kecil-kecil, mikroba maksudnya, mikroorganisme. Oke. Nah, 21 SKS itu seperti apa? 3 mata kuliah untuk spesialis teknologi kimia itu sudah fix. Sementara yang lainnya bebas, tapi harus dalam prodi. Dalam prodi teknik kimia. Pilihan yang keempatnya, boleh ngambil dalam prodi, atau boleh juga kalian mengklaim MBKM. Itu boleh digabung, di total dapat 21, kalian layak
mengklaim spesialisasi teknologi kimia di dalam transkrip? Pertanyaannya, kalau ternyata hanya 18 saja, jadi pilihan 1-2-nya sudah, pilihan 4-nya sudah, tapi 3-nya nggak ada. Ngambilnya malah luar prodi, atau ngambil dari yang ini. Itu nggak boleh. Nggak boleh mengklaim sebagai spesialisasi teknologi kimia. Paham ya? Konsekuensinya lakukan hal yang sama untuk bioproses. Kan ini diambil nih udah semua. Ternyata salah satu dari ini tidak kalian ambil, atau belum lulus, atau tidak lulus. Itu nggak boleh mengklaim spesialisasi BP. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa lulus teknik kimia ya. Lulusnya tetap. Kalau 144 SKS-nya terpenuhi, kalian tetap lulus sebagai sarjana teknik kimia. Tetapi tidak boleh mengklaim sebagai spesialisasi bioproses. Paham ya bedanya ya? Jadi jangan khawatir kalian tidak lulus, mata kuliah pilihannya tetap bisa diklaim. Misalnya ini semua udah diambil tapi ternyata bioreaktornya nggak lulus. Itu kalian masih bisa mengklaim sisanya. Tapi tidak bisa mengklaim sebagai spesialisasi. Gitu bedanya, paham ya? Kemudian, dulunya mata kuliah pilihan luar prodi itu wajibnya hanya 3 SKS. Kurikulum yang sekarang wajibnya 6 SKS. Tapi ngakalinnya gampang. Contoh, MBKM ini boleh diklaim sebagai mata kuliah luar prodi. Jadi MBKM itu ada 2 kode. Kalian bisa mengklaim sebagai kode teknik kimia, bisa mengklaim sebagai kode luar teknik kimia. Tergantung kebutuhan kalian. Jadi itu terserah kalian. Nanti saya contohkan di kasus kerja praktek. Walaupun belum terlalu penting bagi kalian ya. Hanya sekilas saja. Penekanannya nanti untuk tingkat 2 akan saya tekankan lebih spesial. Kemudian yang terakhir lagi-lagi, saya nggak mau nih dua-duanya. Saya mau yang sesuai dengan minat saya saja. Itu pun boleh ya. Misalnya kalian ngambil di sini kapsel IK. Kemudian di sini ngambil proses hilir. Terus sisanya ngambil yang lain-lain. Itu hak kalian juga. Tapi memang di transkripnya tidak ada klaim spesialisasi. Paham ya? Sip. Oke. Kemudian minor. Jadi kalau ada teman kalian dari prodi lain yang nanya, minimal kalian bisa ngasih tahu ini. Ini cuma kulit-kulitnya aja. Ada 2 pendekatan minor, mau ngambil minor yang core atau minor yang sustainable. Minimal 18 SKS ini terpenuhi, rekan kalian dari prodi lain boleh mengklaim minornya teknik kimia. Hal yang sama lakukan dengan ini. Kalau campur gimana? Nggak boleh ya. Misalnya ngambil 3 dari sini, digabung 3 dari sini. Itu tidak diperbolehkan. Walaupun totalnya lebih dari 18 SKS. Ini memang seolah-olah dibuat beda 17 dan 18. Tapi ada syaratnya, ini semua harus lulus, baru boleh mengklaim sebagai minor teknik kimia di Sustainable Chemical Technology. Di transkripnya nanti ditulis. Misalnya teman kalian atau pacar kalian dari FSRD misalnya, mau ngambil minor teknik kimia. Karena pas lagi pacaran, kalian jejelin terus tuh. Ilmu teknik kimia lama-lama, yang awalnya orang seni jadi seniwan. Mau nggak mau, oke lah. Daripada pacar saya marah, orang FSRD-nya langsung belajar ini. Ternyata lulusnya nggak semua. Ya terima nasib aja, nggak bisa dapat ini minornya. Tapi kalau semua lulus, baru boleh mengklaim sebagai minor teknik kimia. Paham ya? Oke. Kemudian double major, selain prodi serumpun, kita sudah ada kerjasama dengan prodi metalurgi. Jadi kalau hal yang sama, misalnya kalian ada yang ngefans dengan Pak Imam Santoso ya, selebgram kita di ITB, dan ingin ikut diajar oleh beliau, silakan kalian ngambil prodi ini, program ini. Nanti di ijazahnya ada. Walaupun nanti di transkrip nggak akan ada tulisan ya, diajar selebgram ITB nggak akan ada tambahan kayak gitu. Tapi setidaknya ada kerjasama seperti ini. Oke, jadi apa yang harus kalian lakukan untuk melakukan skema program tadi? Dan kapan mulai dilakukan program ini? Boleh diambil semenjak tingkat 2, ya kalian ini.
kalian tuh langsung boleh menentukan program yang kalian pilih, atau bahkan mulai nyicil lah istilahnya. Itu didiskusikan dengan dosen wali. Baru niat nggak apa-apa ya. Jadi misalnya kalian punya niat spesialisasi bioproses, tapi di tengah jalan ada satu mata kuliah kalian nggak lulus-lulus. Terus akhirnya give up mata kuliah tersebut. Nggak apa-apa. Cuma konsekuensinya tidak ada di transkrip. Hanya itu saja sebenarnya. Paham ya? Jadi urutannya mahasiswa nanti masukin ke pada saat FRS, setelah berdiskusi dengan dosen wali, seperti biasa upload di CX dan seterusnya ngikutin alur ini sampai nanti pada saat perkuliahan dapat nilai, setelah selesai itu dikirim ke WRAM. Transkrip yang sudah disahkan di yudisium tidak bisa diganggu gugat. Cutting kalian ada yang aneh-aneh soalnya. Udah selesai yudisium baru sadar, Pak boleh ganti nggak? Kuliah pilihannya saya prefer yang kuliah pilihan ini aja yang dimasukin ke transkrip. Kalau sebelum yudisium boleh. Kalau setelah yudisium sudah fix. Karena sebelum itu kalian diminta mencermati secara detail, kemudian kalian tanda tangani. Karena kalau udah yudisium, itu udah online, masuk semua datanya. Datanya bukan hanya di ITB loh, dikirim ke Dikti. Karena ijazahnya tidak lagi ijazah lokal yang dikeluarkan ITB. Ijazah kalian itu sebenarnya sudah sejak 10 tahun yang lalu, itu nomornya nomor ijazah nasional. Jadi kasarnya kalau nanti kalian mau caleg di pilkada, mengklaim lulusan ITB, itu tinggal googling langsung di Dikti. Kalau namanya keluar ya pasti kan memang diklaim menggunakan penomoran induk ijazah nasional. Tapi kalau yang ngaku-ngaku lulusan ITB dicari namanya nggak ada di Dikti, kan itu pasti bukan dari ITB. Karena seluruh ijazah ITB itu terdaftar di Dikti secara nasional. Oke, ini saya skip ya buat kalian sekedar pengetahuan saja. Jadi adik tingkat kalian itu Pancasilanya bukan dalam perkuliahan. Pancasilanya sudah dicicil pada saat penerimaan mahasiswa baru. Jadi nanti pas perkuliahan mereka nggak ada lagi kuliah Pancasila. Kemudian yang menarik lagi adalah di FTI tidak ada mata kuliah pengenalan fakultas. Tapi fakultas lain ada ya. Jadi kalau kalian membandingkan dengan rekan kalian dari fakultas lain, kenapa ada mata kuliah pengenalan rumpun sementara di kalian tidak ada? Itu kesepakatan satu fakultas. FTI tidak ada yang ini. Ya. Kemudian yang terakhir yang cukup menarik adalah kalian kan ada placement test, ingat nggak waktu awal? Makanya ITB heboh kan di medsos. Udah susah masuk ITB, mau jalur undangan kayak mau SNBP, mau SNBT ataupun mandiri, kan semua relatif sulit ya. Begitu masuk dikasih placement test juga. Placement testnya nggak lulus atau masih jauh dari target, kalian akan diminta mengambil mata kuliah penguatan sains dasar. Ngambilnya kapan? Bareng sama semester 1 dengan paket ini. Besarannya 1 SKS, ini bisa diklaim sebagai mata kuliah pilihan bebas. Yang tadi kalau di diagram posisinya paling atas. Yang minimal 27 SKS. Jadi mahasiswa walaupun harus perbaikan istilahnya, tapi diklaim effortnya. Jadi bagi mahasiswa yang placement testnya belum baik, kalian kan diminta on top of this, diminta mengambil mata kuliah ini. Tapi mata kuliah ini nggak sia-sia. Jadi kasarnya matrikulasi yang dihargai. Oke? Kemudian, nah ini saya hanya membahas untuk kalian ya, semester 3 saja. Yang lainnya saya tidak akan bahas detail. Kalian akan mengambil agama, kewarganegaraan, LDAI, ini wajib ITB. Ya, literasi data dan intelijen, artificial intelligence. Apa diterjemahinnya? Intelijensi. Ya. Kemudian mikrobiologi sebagai muatan biologi, neraca massa, termodinamika, McFlu, dan KO. Kimia organiknya saat ini, 1 tahun ini,
atau semester ini tepatnya masih dihandle oleh teman-teman kimia. Tapi mulai tahun depan ada tingkat kalian, kimia organiknya yang handle kami sendiri dari teknik kimia. Keunggulannya untuk yang sekarang kalian relatif beruntung, ini tidak ada praktikum kimia organiknya. Oh jadinya ada. Oh maaf 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 maaf. Ah ibu telat ngasih tahunya. Jadi awalnya tuh dosen kimianya nggak mau kami minta ada praktikum, mereka menolak. Tapi ternyata setelah direvisi oleh Bu Remi, ada praktikum. Mohon maaf. Jadi tidak beruntung lagi ya. Oke, jadi fokusnya yang ingin saya tekankan, kalau yang 3 teratas mudah lah. Terlebih lagi, agama dan kewarganegaraan itu pass failed ya konsepnya. Bukan indeks A, B, C, D. Jadi kalian nggak akan mendapatkan A, B, B, dan lain sebagainya, tidak. Ini pass atau fail, lulus atau tidak, lulus atau tidak lulus saja. Syarat untuk agama sekarang lebih ketat, harus sesuai KTP. Kalau dulu enggak soalnya. Kalau yang belum punya KTP gimana? Tunjukkan kakak, kalau orang tuanya kebetulan agamanya sama, ya harus mengikuti agama orang tua. Tapi kalau orang tuanya agamanya berbeda, boleh memilih salah satu dari agama orang tua. Itu terkait agama. Lagi-lagi ini lulus tidak lulus saja. Nah, tolong hati-hati di kimia organik, karena kami agak sulit mengontrolnya. Jadi tolong praktikum minimal harus lulus. Karena nanti kalau kalian gagal di KO, ngulangnya tahun berikutnya. Itu effort. Ya, jadi pastikan kalian fokus di kimia organik. Bukan berarti sisanya jangan fokus ya. Tetap fokus tapi tidak semaksimal untuk kimia organik. Sisanya ya relatif mudah lah. Termo mudah, Mekflu mudah, neraca massa mudah, mikrobiologi mudah. Oke, paham ya? Terkait semester depan, ada pertanyaan? Semester September ini. Jadi secara paket, fokuskan di sini. Di sini belum. Nah, satu lagi yang ingin saya tekankan. Coba ini jumlah berapa? 12 ditambah 8. Jadi baru 20, baru dalam tanda kutip ya. Setiap mahasiswa diperbolehkan mengambil maksimum 24 walaupun IP sebelumnya jelek. Kalau dulu nggak boleh. Kalau sekarang, tapi syaratnya tetap di atas 2 ya. Kalau di bawah 2 memang masih dalam tanda kutip akan dipersulit. Kenapa batasnya 2 nanti saya jelaskan. Kalau yang di atas 2, kalau dulu tuh harus di atas 3 baru boleh, harus di atas 3, ya harus di atas 3 baru boleh mengambil 24 SKS per semesternya. Kalau sekarang enggak, tapi tolong diskusi dengan wali, ukur diri sendiri ya. Jangan sok-sokan. Yang rugi kalian sendiri. Ya kecuali kalian memang ingin ngambil Macflu-nya berkali-kali, ya itu silakan. Itu hak kalian. Oke? Tapi dosen wali tidak akan melarang kalian mengambil hingga 24 SKS. Maksudnya gimana? Di atas 20 ini kalian boleh mengambil atau menyicil dalam tanda kutip mata kuliah pilihan sesuai dengan spesialisasi yang tadi disebutkan. Paham ya? Jadi fokusnya di sini. Yang bagian ini saya skip, kita diskusikan di semester depan. Bukan dengan saya, tapi dengan Kaprodi yang baru maksudnya. Oke? Kemudian, ini walaupun belum penting bagi kalian, mulai tingkat 3, ini hard requisite. Tidak bisa dinego apapun juga. Ini harus sekuensial. Laboratorium sains dasar untuk yang 2024. Kalian kan belum ada ini. Jadi kalian seolah-olah langsung ke sini. Di sini harus lulus, baru bisa naik ke sini. Nah, kalian kan mulainya di sini. Jadi pastikan ini lulus. Ini nanti semester depan kalian, bukan di semester ini. Ini pastikan lulus, supaya bisa ngambil ini.
Makanya istilahnya hard requisite. Kalau belum lulus, tidak boleh maju ke langkah berikutnya. Jadi pastikan extra effort untuk kalian semester depan, jangan khawatir. Nanti naik ke Labtek 1, naik ke Labtek 2, naik ke proposal, baru nanti naik ke penelitian hasil. Gitu ya. Ini tidak bisa diganggu gugat. Sementara yang lain, walaupun ada prerequisite-nya, lihat syaratnya. Pernah, bukan lulus. Kalian udah ngambil tapi nggak lulus pun, masih boleh langsung mengambil mata kuliah tingkat 4. Lihat syaratnya, semua mata kuliah tingkat 2. Ya minimal udah ngambil. Masalah nggak lulus, kita tidak mempersoalkan. Sudah pernah mengambil, baru boleh mengambil mata kuliah ini. Hal yang sama dilakukan di sini. Ini kalian nggak usah foto-foto kok. Nanti ini semua dibagi. Kecuali saya yang mau difoto ya silakan ya. Kemudian untuk kerja praktek pun sama. Mata kuliah tingkat 4 semua fokusnya di tingkat 2. Jadi tujuannya kalian punya dasar. Masalah lulus nggak lulus, itu lain hal. Makanya syaratnya adalah pernah mengambil. Oke, ini sangat dimudahkan bagi kalian agar bisa lulus tepat waktu. Hal yang sama untuk, nah, tingkat 4 yang ini agak spesial. Karena ini adalah capstone design istilahnya. Kalau yang diklaim lulusan sipil harus bisa ngerancang infrastruktur publik. Entah itu jembatan, pelabuhan, apapun itu. Ya teknik kimia, targetnya ini. Kalian nggak akan belajar lagi di sini. Sudah tinggal menggabungkan berbagai ilmu yang sudah kalian dapat. Sehingga lagi-lagi konsepnya adalah pernah mengambil. Cuma di sini nggak cuma mata kuliah tingkat 2. Ada juga mata kuliah tingkat 3. Yang harus sudah kalian ambil. Kalau enggak nanti keteteran, kan nggak ada perkuliahannya. TK 4094 tuh pure membagi kelompok, kemudian koordinatornya memerankan sebagai owner dari suatu proyek. Kalian itu konsultan-konsultan yang ingin membuat suatu pabrik. Jadi diperankan seperti keadaan real di dunia nyata. Pembimbingnya berperan sebagai apa? Pembimbingnya berperan sebagai support sistem bagi kalian. Jadi kalian itu konsepnya bukan dibimbing ABC, enggak. Kalian menyampaikan kendala setelah melakukan bagian tertentu. Tanya ke pembimbing, kendalanya kayak gini, arahannya seperti apa. Setelah itu ketemu ownernya. Siapa ownernya? Koordinator. Nanti di akhir semua kelompok akan digabung, istilahnya melakukan beauty contest. Beauty contest bukan pageant kayak Putri Indonesia, bukan ya. Tapi kalian beradu meyakinkan owner bahwa pabrik kalian layak dibangun. Makanya istilahnya beauty contest. Itu untuk perancangan pabrik teknik kimia. Oke, nah jadi untuk kalian ada beberapa mata kuliah yang akan diekivalensikan. Kalau untuk yang sudah keluar indeksnya, indeks tersebut tetap akan diklaim. Tapi kalau yang misalnya kalian sudah mengambil TTKI, tapi ternyata nggak lulus, kan nanti nggak ada TTKI lagi. Adanya bahasa Indonesia. Kalian akan mengambil yang baru. Yang baru tidak berindeks. Hanya lulus dan tidak lulus. Nanti IP-nya bagaimana? Membaginya dengan siapa kan? Pertanyaannya pasti gitu. Yang jelas nggak akan dibagi di 144 kalau sudah ada mata kuliah lulus tidak lulus. Kalau mata kuliahnya semua pure index, pembaginya sesuai dengan yang mengeluarkan indeks. Paham ya? Jadi tidak dibagi pukul rata, semua dibagi 144, tidak. Kalau ada mata kuliah yang statusnya non-indeks, yaitu lulus atau tidak lulus, itu akan dipisahkan. Jadi pembaginya sesuai dengan SKS yang memberikan indeks. Paham ya? Jadi ekivalensi untuk kalian kurang lebih akan seperti ini. Yang akan terdampak seperti ini ya. Jadi yang tingkat 1 itu semua akan terdampak. Yang tingkat 2 itu kalian akan mengambil, nah ini Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau yang belum mengambil
nanti akan dipisah seperti ini untuk kalian. Harusnya belum ada yang ngambil sih. Jadi Pancasila dan kewarganegaraan akan terpisah. Jadi totalnya 4 SKS, tidak 2 SKS lagi seperti yang sebelumnya. Kalau yang sekarang tingkat 3, kan udah ngambil ini. Tapi diakuinya kan hanya 2 SKS. Mau tidak mau, total pemenuhannya harus dipenuhi dari yang lain. Karena syarat minimum lulusnya 144 SKS. Oke. Jadi secara umum yang akan berdampak bagi kalian adalah ini. Kalian sudah ngambil Pengkom kan? Nah, Pengkom yang hanya 3 SKS akan disetarakan dengan ini. Nah, kan beda 3 dan 4. Satu SKS-nya dari mana? Itu akan diambil dari mata kuliah pilihan atau mata kuliah MBKM untuk memenuhi ini. MBKM pasti ada buat kalian ya. Seluruh mahasiswa teknik kimia pasti ada MBKM-nya pada saat kerja praktek. Nanti saya tunjukkan. Kalian kan kerja praktek minimal 1 bulan. Minimal. Rata-ratanya 2 bulan. Itu SKS resminya 2 SKS. SKS real kerja prakteknya 2 SKS. Sisanya MBKM. Nah, MBKM itulah yang akan diklaimkan untuk mengisi yang ini. Jadi jangan khawatir, semua sudah disiapkan. Konsep utamanya tidak akan merugikan kalian. Oke. Jadi ini saya tidak akan bahas untuk yang mata kuliah lainnya, karena untuk kalian fokusnya hanya yang tingkat 1 diekivalensikan seperti apa. Oke. Kalian kan termasuk di sini ya. Kalian belum mengambil KU 2071, Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kalian ambillah WI 1101 di kurikulum baru di semester ini atau nanti di semester depan. Saran saya sih ambil semester sekarang. Jadi pastikan ke dosen wali, kan tadi paketnya 20 ya. Tambahin Pancasila. Atau udah masuk paket ya? Saya lupa, bentar-bentar. Udah masuk paket kalau nggak salah. Oh belum. Yang paket kewarganegaraan. Tapi ini dijumlahkan 20 kan? Jadi saran saya tambahkan sekalian dengan Pancasila. Untuk kalian. Kalau yang sekarang 2024, yang tingkat 1, yang ada tingkat kalian, mereka udah ngambil Pancasila. Bahkan sebelum masuk ITB, sebelum perkuliahan dimulai. Sebelum perkuliahan dimulai, mereka sudah ngambil Pancasila. Kalau kalian kan belum. Jadi kami menyarankan, hubungi dosen wali, bilang arahan Kaprodi dan Ketua GKM, ambillah Pancasila di sini. Ya, itu PR penting buat kalian. Jangan sampai miss. Yang rugi nanti kalian soal. Oke. Saya lanjutkan. Yang nomor 2 lupakan saja. Yang nomor 3 lupakan, nomor 4 lupakan. 5 juga enggak. Nah, 6 walaupun belum penting bagi kalian, saya singgung dulu. Kerja praktek, ini mata kuliah tingkat 4. Oke. Kalau ngambilnya 1 bulan, kan kode tingkat 4 depannya 4 ya. Jadi TK 4091 ini kerja praktek hanya 2 SKS. Tapi karena kalian bekerja di industri selama 1 bulan, ini akan ditambahkan MBKM 1 SKS. Ini bisa diklaim macam-macam. Nanti saya jelaskan. Tapi ini hanya 1 SKS. Syaratnya apa? Kalian harus minimal 10 jam bimbingan tatap muka dengan dosen pembimbing kampus. Jadi nanti kalian akan dapat 2 pembimbing. Pembimbing di kampus dan pembimbing di industri. Jadi setelah 1 bulan di sana, balik ke ITB, itu harus ada minimal 10 jam bimbingan dengan dosen di sini. Maka kalian bisa mengklaim 1 SKS ini. Oke. Kalau yang 2 bulan gimana? Ininya sama-sama 2 SKS. Tapi MBKM-nya totalnya jadi 4 SKS. Kalau 1 bulan 1 SKS MBKM-nya, kalau 4 bulan, kalau 2 bulan 4 SKS. Oke. Kemudian, semua program Merdeka Belajar yang kodenya TK, mau 20, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya, kenapa beda-beda? Karena nanti kalian bisa jadi sudah mengklaim di mata kuliah lain.
Lalu dapat program Merdeka Belajar A. Dapat 3 SKS. Nah, untuk yang ini bisa jadi diganti jadi B. Program Merdeka Belajar B. 3 SKS juga. Supaya nanti di transkrip nggak ada double counting. Masa program Merdeka Belajar A diambil dari mata kuliah 1, program Merdeka Belajar B dari KP. Tujuannya inginnya kayak gitu. Jangan sampai dua-duanya A. Mungkin kalian belum kebayang saat ini, karena memang belum ada MBKM bagi kalian, tapi nanti di tingkat 3 dan 4, kalian akan lebih terbayang. Oke? Dan yang terakhir, mata kuliah MBKM dengan kode ini hanya dapat diklaim maksimalnya 3 SKS. Diklaim di spesialisasi. Yang mana? Yang awal ini. Ini kan ditulis termasuk MBKM 3 SKS, termasuk MBKM 3 SKS. Jadi kalau kalian ikut KP plus menyelesaikan ini, kalian bisa mengklaim spesialisasi teknologi kimia. Hal yang sama dilakukan di sini. Kalian lulus semua yang ini, plus ikut kerja praktek, dan pasti wajib ya kerja praktek itu. Kalian langsung bisa mengklaim spesialisasi bioproses. Paham ya? Oke, good. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini hasil survei terkait komunikasi yang kenapa harus diubah. Karena rata-rata kepentingan user dan kepuasan user itu bedanya cukup signifikan. Sehingga diharapkan mahasiswa harus mampu berkomunikasi yang dikembangkan secara bertahap, baik itu dalam bentuk penulisan, presentasi, laporan tugas akhir, ataupun proposal. Dan ini diharapkan minimal di 3 mata kuliah, dan ini akan ada feedback. Jadi kalian presentasi itu, dosen wajib memberikan feedback. Kalian nulis laporan, dosen wajib memberikan feedback. Baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini sudah dipetakan. Kemarin ini mungkin pas di PRD belum ada. Kalian buat PRD susah-susah nilainya nggak jelas, benar kan? Nah, kedepannya mengacu ke kurikulum 2024, dosen PRD nggak boleh lagi seperti itu. Tapi kalau yang, karena itu di atas kendali kami, mohon maaf. Di luar kendali kami, itu yang megang di TPB. Tapi kalau yang tingkat 2 hingga tingkat 4, itu kami yang tanggung jawab. Jadi kalau ada dosen yang nggak jelas, kalian kasih aja di portofolionya jelek, di kuesionernya. Itu nanti kami akan yang langsung menghandle. Dan sebagai informasi, kita sudah lebih dari 2 dosen yang terpaksa kita postpone pengajarannya karena selalu dapat nilai jelek. Jadi kami ganti pengajar. Oke. Untuk tingkat 2 semester ini akan ada tugas dan presentasi di mikrobiologi. Nah, ini kebetulan yang ngajar Bu Vita. Kalau ternyata Bu Vita nggak ngasih feedback, ya silakan kasih nilai jelek ya. Nanti saya yang akan memfollow up. Lakukan hal yang sama untuk yang lain-lain. Ya, jadi semua mata kuliah yang disampaikan di sini terkait komunikasi itu harus ada assessment terkait kemampuan komunikasinya. Jadi misalnya ngomongnya gelagapan kah atau hand gesture-nya nggak baik, tangannya masuk ke sini, petantang-petenteng, duduk di atas meja, itu tetap dinilai. Eye contact, itu semua dinilai. Dan itu akan diberikan feedback. Agar perbaikan sehingga lulus di tingkat 4 kalian confidence. Mungkin yang sudah menjadi rahasia umum, kenapa orang Indonesia selalu kalah pede sama orang India. Padahal orang India ditanya, yes, yes, no, no. Sama aja coba, bingung ya. Tapi mereka jauh lebih confidence. Karena memang dilatih seperti itu. Sehingga harapannya kalian tingkat 4 lulus, kalian bisa menyampaikan itu dengan baik ke siapapun. Makanya dibuat berjenjang seperti ini. Paham ya? Itu komunikasi. Biologi tadi sudah disinggung, ini kalian akan ambil mikrobiologi industri. Apa yang akan disampaikan, ini semua berhubungan dengan makhluk halus ya. Bagaimana pengertiannya, strukturnya, kemampuannya seperti apa, dan peran di alamnya seperti apa. Ini syarat dari ITB, muatan wajib ITB. Jadi wajib kalian ambil.
Kemudian penggunaan software. Ini pun berjenjang. Jadi nanti semester 3 di Termo kalian akan menggunakan Aspen dan Simetri. Aspennya baik itu Aspen Plus maupun Aspen HiSys ya. Itu semua tersedia di sini yang bisa diakses menggunakan TeamViewer. Remote, oleh kalian di remote. Nah, saya tidak menyarankan menggunakan bajakan, tapi kalau kalian dapat bajakan dan mau menggunakan itu silakan. Oke. Hanya semua yang ada di sini adalah academic license. Kita punya semua academic license-nya dan berbayar. Kalau Simetri itu dari Schlumberger yang mengeluarkan. Kalau Aspen ya dari Aspen. Ini kontribusi Bu Vita and the gang and family sih sebenarnya. Oke, kemudian di mekanika fluida ini ada Olga. Olga nama software ya, bukan almarhum komedian, bukan. PipeSim untuk mensimulasikan flow assurance, bagaimana mekanika fluida itu bergerak. Jadi kalian dicicil seperti ini sampai nanti di akhir kalian bisa menggabungkan untuk merancang pabrik. Jadi jangan khawatir tiba-tiba di akhir harus bisa suatu software, enggak. Semua dibuat bertahap, dibuat berjenjang. Kalau yang merasa nggak punya laptop yang mumpuni, nggak punya komputer yang mumpuni, kami sudah sediakan di sini. Aksesnya memang dalam tanda kutip terbatas ya. Kalau pas lagi kosong dan nanti akan dibuat mekanisme agar kalian bisa hands-on ekstra. Bekerja samalah dengan Himatek. Karena yang kami beri akses adalah Himatek dan Himatek sudah saya wanti-wanti harus menerima kalian 100%. Kalau mereka tidak bisa menerima 100% anggota Himatek, mau istilahnya anggota muda atau apapun terserah. Itu biasa akal-akalan cutting kalian. Diterima anggota muda, kalian udah pakai jaket, mau petantang-petenteng ya silakan lah. Tapi itu syarat kami supaya kalau ada kerjasama dengan Prodi, Himatek harus mengundang semua dari kalian. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Ya pelatihan-pelatihan ini. Nggak bisa hanya mengandalkan dosen. Tapi Himatek yang dikasih akses. Paham ya? Makanya saya pun mengharapkan kalian semua masuk himpunan, privilege-nya banyak. Dan ya semoga nggak ada kasus aneh-aneh, khususnya bullying dan lain sebagainya ya. Karena jujur, dosennya lebih parah membulinya daripada cutting kalian. Ini saya udah ngasih tahu dari awal ya. Jadi kalau kalian sama cutting aja nggak siap, nanti ketemu dosen malah lebih stres. Jadi siapkan dulu mentalnya. Oke? Tuh Bu Remi udah ketawa-ketawa, jadi udah tahu. Oke, kemudian semua rancangan kurikulum pendekatannya learner centered education. Jadi nanti ada grup diskusi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, ini di tingkat 2 nanti di OPK. Nanti ada juga dalam bentuk simulasi dan lain sebagainya, ini beda-beda, sudah diprioritaskan oleh kami. Ya. Jadi kasarnya kalian tinggal nerima, walaupun setiap ada feedback akan kami follow up. Kemudian semua rancangan kurikulum ini tetap mengikuti aturan International Accreditation. Kalian kan sudah tahu bahwa teknik kimia itu termasuk prodi hanya sedikit dari beberapa prodi yang IAB-nya full selama 5 tahun. Yang lain tuh baru 3 tahun. Nah, sehingga kami harus mengikuti aturan IAB secara detail. Salah satunya adalah Math and Basic Science harus dipastikan minimal 29 SKS. General Education-nya tidak boleh lebih dari 44 SKS. Ini kan kita comply ya. Kemudian Engineering, including Computing, tidak termasuk mata kuliah pilihan, itu minimal 58 SKS. Kita semua masuk. Jadi sebenarnya Washington Accord-nya kita tetap penuhi. Nah, nanti setelah lulus, ijazahnya udah beda dengan ijazah kami yang dulu relatif kurang bagus lah sebenarnya. Sekarang lebih keren, lebih menjual. Nah, yang saya sebutkan tadi, kalau kalian ada double major, ditulisnya di sini,
bukan di sini, bukan di transkrip. Transkripnya nanti panjang, dilipat-lipat karena digabung dengan SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Jadi transkrip itu adalah nilai mata kuliah hardcore. Jadi konsepnya adalah hard skill kalian dinilai di transkrip. SKPI itu menilai transkrip dalam bentuk soft skill. Misalnya kalian ikut unit, ikut Himatek, berperan sebagai apa? Nanti ada transkripnya. Setara dengan berapa SKS dan ada nilainya. Misalnya kalian menjabat sebagai ketua himpunan. Itu pasti ada nilainya. Syaratnya harus perform ya. Nanti ada mekanisme penilaian yang dinilai oleh dosen pembimbing, dinilai oleh kolega selevel sepengurusan, dan dinilai oleh anggota. Kalau itu semua terpenuhi, nilainya A misalnya. Walaupun bukan ABC ya, indeksnya berbeda. Kalau tidak salah tuh sangat memuaskan yang gitu-gitu lah. Jadi ada transkrip soft skill, ada transkrip hard skill. Paham ya? Oke. Nah, kemampuan berkomunikasi yang tadi diakses susah-susah tadi, itu akan terlibat juga di sini. Di transkrip soft skill kalian. Oke. Kemudian, untuk kalian, mayoritas nanti mata kuliahnya siang. Jadi kalau kalian yang susah bangun pagi, beruntunglah untuk tahun kedua ini. Tapi tahun ketiga kalian harus ubah ya, gaya hidupnya. Karena tahun ketiga itu mayoritas pagi. Oke. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ada skema yang aneh-aneh yang tadi saya sebutkan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada. Jadi bagi kalian yang mau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di malam hari, ya optimalkanlah. Kalian masih bisa tidur sampai jam 1. Oke. Oh iya, kecuali pada saat praktikum. Nah, kalau praktikum, tetap ada praktikum yang di pagi. Jadi tetap kalian harus hadir. Walaupun praktikum kan nggak tiap hari. Kalau kuliah biasanya tiap hari ada. Walaupun mungkin hanya 2 jam atau 3 jam saja. Atau hanya 1 jam. Oke. Lalu, nah jadwal pentingnya. Ini kalian akan mendapatkan sosialisasi keseluruhan oleh Dirdik, tapi nggak akan sedetil ini. Lalu nanti ada diskusinya, lalu ada pastikan perkuliahan hari pertamanya kalian hadir ya di minggu ini, di minggu kedua bulan September. Dan ini akan berlangsung terus. Dulu ITB itu memulai perkuliahan pada saat 17 Agustus. Setelah penerimaan lanjut langsung perkuliahan. Mulai kurikulum 2024 akan selalu dimulai di minggu kedua September. Konsekuensinya nanti kalian akan mendapatkan di semester ini, kalian akan mendapatkan ekstra libur di libur Natal dan Tahun Baru, tapi setelah libur ada UAS. Kalau dulu beres UAS, baru libur Natal dan Tahun Baru, tapi pendek kan, langsung masuk ke semester berikutnya. Nanti semester berikutnya baru mulai Februari. Jadi Januari itu setelah UAS libur. Jadi sebelum UAS libur karena libur Natal dan Tahun Baru, itu seminggu. Kemudian UAS, jadi kasarnya liburan Natal dan Tahun Baru kalian tidak tenang. Karena tetap harus belajar. Oke, kemudian menekankan lagi, kalau kalian masuk memilih mata kuliah pilihan tertentu dalam memenuhi spesialisasi tadi, ternyata tidak cocok bagi kalian, kalian diberikan kesempatan mengganti. Ingat, ini terbatas ya. Kalau udah lolos ini, mau nggak mau kalian harus mengikuti mata kuliah tersebut. Nilainya mau lulus atau enggak ya terserah kalian. Tapi tidak bisa diubah lagi. Waktu pengubahan hanya di Oktober. Jadi pastikan kalian paham 2 yang utama ini. 3 sih dengan ini. Makanya saya kenapa memberikan hari ini, tujuannya agar pada saat perwalian kalian punya gambaran lebih detail. Paham ya? Jangan khawatir, dosen walinya pun masih meraba-raba. Jadi saya berkali-kali meyakinkan dosen wali luar biasa sulit.
Oh, ini belum perlu buat kalian. Oke, skema program tadi sudah paham. Bagaimana mengikutinya sudah paham. Ini kita skip. Tidak ada lagi batas TPB. Jadi kalau kalian yang lulus TPB dulu harus dalam maksimum 2 tahun, sekarang tidak ada lagi. Kemudian istilahnya diganti-ganti sekarang, ada MKWI, mata kuliah wajib ITB. Ada MKWP, mata kuliah wajib prodi. Ada lagi MKPB, mata kuliah pilihan bebas. Oke. Kemudian ada nilai pass fail yang tadi saya sebutkan, lulus tidak lulus ya. Untuk beberapa mata kuliah tertentu. Kemudian ada beberapa mata kuliah nanti sistemnya blok. Nanti bisa jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa selesai di hanya setengah semester. Tapi dipadatkan. Tidak sepanjang 15 minggu. Normalnya kan 15 minggu. Tapi nanti bisa jadi itu bergantung kepada diskusi dengan dosen pengampunya. Ada yang dipadatkan di setengah awal semester, ada yang dipadatkan di setengah akhir semester. Ada juga yang masih normal terdistribusi selama 15 minggu. Itu yang disebut sebagai sistem blok. Oke. Kemudian, nah ini tadi yang disebutkan untuk yang 2024 yang ada tingkat kalian. Di tingkat kalian itu, kalau pada saat placement test tidak lulus, mereka wajib mengambil ini. Jadi kalau di medsos heboh, udah susah-susah masuk ITB, placement test gagal, suruh ngambil lagi. Oke, ini saya skip yang atas, fokus di bawah. Sekarang ada istilah baru IPK dan IPS. Kalau dulu istilahnya IPS itu adalah NR. Nilai rata-rata diganti jadi IPS. Tapi nggak ada IPA-nya ya. IPS ini mengikuti Permendikbud. Indeks prestasi semester. Makanya NR. Dulu tuh istilahnya NR. Sekarang istilahnya IPS. Kemudian istilah IPK-nya apakah sama dengan IPK yang dulu? Beda. IPK itu sebenarnya IP. Jadi istilah IPK-nya ITB dihapuskan. Nanti kita lihat seperti apa. Syarat kelulusannya nanti ini berubah juga, predikatnya berubah. Istilah reguler dan non-reguler buat kalian tidak terlalu relevan. Istilah daftar ulang diganti dengan istilah perencanaan studi. Oke. Nanti status mahasiswa akan jadi sebanyak ini. Mahasiswa aktif, mahasiswa cuti, cuti macam-macam ya, bisa karena cuti hamil, cuti karena kesehatan mental, dan lain sebagainya. Mahasiswa tidak aktif, yang udah dihubungi sulit, itu nanti statusnya akan dinonaktifkan oleh ITB. Kemudian mahasiswa yang menunggu yudisium, udah beres semua, kompres sudah beres, tapi ingin tetap mempertahankan status mahasiswanya. Biasanya gara-gara lomba. Gara-gara lomba, sambil nunggu final, atau gara-gara masih internship. Kalau internship yang tidak diubah ke nilai ya. Kalau internship yang diubah ke nilai itu tidak boleh. Ini internship untuk magang diri sendiri saja. Tidak akan diklaim apapun. Nah, itu biasanya statusnya mahasiswa menunggu yudisium. Karena statusnya kan harus tetap mahasiswa. Kalau statusnya sudah sebagai alumni, hilang itu privilege sebagai intern atau privilege sebagai peserta lomba. Makanya ada status ini. Kemudian mahasiswa pindah prodi bisa ya, hanya relatif sulit. Apalagi sekarang sudah ada skema minor dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih baik mengikuti pendekatan itu. Jangan-jangan nanti udah pindah prodi ternyata salah jurusan lagi. Oke, mahasiswa transfer, walaupun di ITB biasanya dari kita yang ditransfer keluar dibandingkan yang luar transfer ke kita itu relatif jarang. Walaupun pernah ada kasus, rata-rata mahasiswa transfer itu dari luar. Kita pernah ada yang dari NUS, tapi bukan di teknik kimia. Dari NUS sama yang dari satu universitas di Amerika. Cukup bagus kok. UC, tapi saya lupa. Bukan UC Berkeley. Mungkin UC Davis atau UC Irvine. Itu ada yang transfer ke ITB. Itu diklaimnya sebagai mahasiswa transfer. Kalau dari kita transfer keluar, jujur banyak. Yang UNRI rata-rata.
Jadi membuat surat pengunduran diri, transkrip yang ada di kita itu bisa ditransfer ke universitas lain yang ada teknik kimianya, misalnya di Unjani, di Tenas, dan teman-temannya, Unpar, itu ada. Kemudian mahasiswa berkegiatan di luar kampus itu pada saat MBKM atau kerja praktek ya, atau exchange student. Lalu unduh KSM, ini syaratnya setelah membayar BPP ya. Jadi kalau kalian tidak bisa mengunduh KSM, mayoritas penyebabnya ini. Kemudian batas maksimum kalau kalian lupa melakukan FRS. FRS kan tadi ada rentang waktunya ya, yang harus ketemu dosen wali itu. Harus di-approve oleh dosen wali. Ternyata kalian lupa. Ketiduran ke, walaupun kebangetan ya masa ketiduran 1 minggu. Lagi di luar negeri, kan bisa menghubungi via Zoom, mohon maaf. Tidak bisa bertatap muka. Ya minimal sempatkan di momen tersebut untuk bisa berdiskusi dengan dosen wali. Tapi kalau sampai kelewatan, mau tidak mau kalian hanya diperbolehkan mengambil maksimum setengahnya. Tadi kan boleh sampai 24 SKS kan saya bilang per semester. Kalau sampai kelewat, kalian hanya boleh maksimum 12. Paham ya? Jadi tolong jangan kelewat. Perwalian kan bentar lagi, 28 Agustus sampai 3 September. Tolong jangan kelewat. Dan infokan rekan-rekan kalian yang lain. Saya selalu menekankan, khususnya kalian baru tingkat 2, di teknik kimia buatlah circle. Circle positif tapi ya, bukan circle untuk jadi eksklusif. Tujuannya apa? Jangan sampai ada rekan kalian yang being left out. Kalian harus selalu dalam satu angkatan bersama. Dan itu tugas Simatek yang selalu saya berikan agar mahasiswa atau anggota mudanya harus selalu solid. Solid dalam artian apa? Kalau ada yang terkendala kesehatan mental, ya dirangkul lah. Kalau ada yang kesulitan keekonomian, ya infokan ke Himatek. Nanti himpunan sudah bekerja sama dengan kami, divisi kesejahteraannya akan bekerja sama dengan Prodi. Yang bantu jujur bukan Prodi, yang bantu alumni. Dan ikatan alumni teknik kimia itu salah satu yang tersolid. Saya selalu pamerkan bagaimana kami pada saat IABI bisa mengumpulkan lebih dari 2,5 M hanya dalam waktu 2 minggu. Itu gara-gara alumni, luar biasa memang. Jadi beasiswa tuh khususnya yang berhubungan dengan keekonomian, jangan takut, tapi komunikasikan dan memang jujur. Syaratnya memang cukup detail. Tapi kami akan usahakan tidak ada yang terkendala gara-gara keekonomian. Nah, masalah nanti nego dan jujur ya, alumni kita pun banyak yang lupa tidak mengembalikan. Baru sadar, oh iya ternyata saya masih punya utang ke ITB. Nah, itu sebabnya pendekatannya kita ubah. Biar di alumni dulu yang bayar, nanti ya antara individu itu dengan alumni lah yang bernegosiasi. Oke, saya jelaskan lagi, tidak ada penghapusan syarat NR. Jadi mau NR jelek sekalipun, kalian tetap diperbolehkan mengambil 24 SKS, syaratnya persetujuan wali. Apakah wali akan menghambat? Menghambat mungkin, tapi tetap itu hak kalian. Menghambat itu dalam artian mengingatkan. Jadi kalian tolong sadar diri. Ujung-ujungnya itu yang ingin ditekankan. Ya. Jadi ini wali tetap harus approve. Oke. Kemudian ujian kelulusan nggak usah, kelulusan nggak usah. Nah, ini ada istilah baru, magna cum laude dan summa cum laude. Kalau sebelumnya di atas 3,5 cum laude. Walaupun kalian mungkin sudah pernah mendengar di teknik kimia yang di atas 3,5 ada yang tidak dapat cum laude. Ada yang tahu kenapa? Kecurangan akademik, betul. Sekedar nitip absen itu termasuk di consider. Jadi tolong buktikan integritas kalian. Kan sudah dijejelin air ya. Iya kan? Apa aja? Adaptif, integritas, rendah diri, rendah hati. Jangan rendah diri. Oke, nah magna cum laude itu di berapa Bu? 3, 3, berapa ya? 65 kalau nggak salah. Ini yang 3,75. Jadi 3,5-nya cum laude, kemudian magna cum laude dan summa cum laude.
Oke, jadi pastikan untuk yang TPB nilai D itu masih lulus. Kemudian di luar TPB tingkat 2, 3, 4 nilai C itu batas minimal lulus. Karena nggak ada nilai CD ya. Jadi A, AB, B, BC, C. Langsung D, E, dan T. Bahkan sekarang ada F, tambahan baru. F itu untuk failed maksudnya. Bukan indeks. Kan pass and fail. Oke. Sampai lulus minimalnya 2. Batas waktu lulusnya berapa? Nah ini dalam tanda kutip relatif menggembirakan bagi kalian, walaupun konsekuensinya kalian harus bayar SPP lebih. Batas lulusnya sekarang dinaikkan 8 tahun. 2 kali masa studi normal. Masa studi normalnya kan secara kurikulum 4 tahun kan. Kalian boleh lulus maksimum 8 tahun. Tapi syaratnya harus lebih dari 2 IP-nya. Kalau sudah 8 tahun dan masih di bawah 2, kalian tidak diperbolehkan lulus walaupun sudah 144 SKS-nya terpenuhi. Paham ya? Oke. Jadi dulu ada syarat lulus TPB, sekarang tidak ada. TPB dulu semester 1 syaratnya D, tetap sama D. Cuma semester 2-nya dulu D, sekarang harus C. Karena semester 2 sudah, walaupun masih TPB, sudah di bawah kendali Prodi. Makanya syarat lulusnya jadi C. Nilai terendahnya maksudnya. Kemudian 3-8 yang sebelumnya C ini tetap tidak berubah. Dulu ada IP minimum TPB, sekarang tidak ada lagi. Dulu ada IP minimum saat lulus, sekarang ada. Setelah lulus itu tidak boleh kurang dari 2. Oke, walaupun sudah 144, kalau masih kurang dari 2 dan belum 8 tahun, kalian disuruh nyuci dulu. Ya gunakan berbagai deterjen supaya cepat naik ya. Oke, kemudian monefnya, nah ini monefnya agak spesial. Ini saya akan jelaskan relatif detail. Ini monefnya. Tahun pertama, akhir TPB. Semester kedua, monefnya itu kalian harus lulus di atas 24 SKS. Kalau di bawah 24 SKS, akan dapat surat cinta dari Kaprodi, Dekan, dan WRAM. Surat cintanya dalam tanda kutip cukup kejam. Kalian diminta mengundurkan diri atau lulus bersyarat. Lulus bersyaratnya hanya 1 semester. Jadi ini monef, diingatkan. Kalian mau lanjut, silakan, tapi harus ada tanda tangan di atas materai. Kalau enggak, diperbolehkan mengundurkan diri. Nanti lolos tahun pertama. Tahun keduanya gimana? Atau akhir semester 4. Harus lulus minimal 48 SKS. Kalau masih di bawah 48 SKS yang lulus, dapat surat cinta lagi. Ya, jadi tidak ada syarat IP, tapi ada syarat lulus. Bisa dipahami ya? Jadi per tahun akan ada surat cinta. Kalau tidak terpenuhi ini. Bayangannya gimana? Ini sulit atau tidak? Tahun pertama kan 36 SKS, ingat ya? 18 plus 18. 24-nya aja lulus. Kalian lolos dari surat cinta pertama. Tahun kedua sama. 72 SKS. Kalian lulus aja 48, kalian lolos dari surat cinta kedua. Dan seterusnya sampai, nah ini yang cukup menarik. Tahun kelima pun masih disuratin lagi. Kan harusnya tahun keempat sudah 144 kan, udah selesai. Tahun kelima kalau masih belum 144 dan masih di bawah 120, itu dapat surat cinta yang kelima. Dan yang terakhir, sudah 8 tahun, belum, sorry, dari mulai tahun ke-6, 7, 8, penekanannya ini. Masih di bawah 144, tiap tahun itu akan dikirim surat cinta. IP-nya masih di bawah 2, walaupun SKS-nya sudah lebih dari 144, terus akan dikirim surat cinta. Per tahun, dari mulai tahun kelima. 6, 7, 8. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada syarat IP lagi
kecuali di akhir. Namanya bukan IP tapi langsung IPK. Lalu apa bedanya? Kalau dulu kalian dapat E itu dipertimbangkan untuk ngitung IPK. Kalau yang sekarang tidak. Yang diambil nilai terakhir. Jadi kalau nyucinya gagal, kalian dapat C, kemudian nyuci malah jadi D, yang diambil yang D. Oke? Kalau awalnya C dicuci jadi A, ya yang diambil tetap A. Selalu mata kuliah terakhir yang diambil. Kalau dulu kalian dapat E-nya tetap dihitung di IPK total. Jadi misalnya kalian ada mata kuliah 4 SKS, dapatnya E. Jadi kan 4 kali 1. 1 0, deng. E itu 0, D yang 1. Jadi 4 kali 0 ditambah setelah nyuci kalian dapat C. 4 kali 3. Pembaginya berapa? 8 dulu. Kalau sekarang pembaginya adalah yang terakhir. Bengong kayaknya nggak paham. Oke, ini saya tunjukkan ya. Jadi misalnya kalian ngambil matematika, dapatnya D. Ini 4 SKS. Kan 4 kali 1 nih. Kemudian kalian cuci. Matematika ini kalian cuci di tahun berikutnya. Dapat A. Sama-sama 4 SKS. Jadi ini 4 kali 4 kan. Dulu yang namanya IPK itu ngitungnya adalah 4 kali 1 ditambah 4 kali 4 dibagi 8. Dapat IPK ini. Kalau yang sekarang cukup yang ini. Jadi sebenarnya menguntungkan kalian. Ya. Tapi syarat-syarat yang ini semua harus terpenuhi. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya kriteria tadi kena, yang dapat surat cinta kemudian kena, itu boleh menghentikan masa studinya, boleh menunda, pastikan nyampaikan ke saya ya. Bisa yang karena cuti ataupun karena nilai atau karena kesehatan mental tadi. Nah, jadi saya rekap di sini, wrap up-nya adalah dulu namanya NR, sekarang namanya IPS. Dulu namanya IP, sekarang namanya IPK. Yang dulu IPK tidak ada lagi di kurikulum baru. Paham ya? Kemudian, dulu IPK dipakai untuk menentukan cum laude atau sangat memuaskan. Syarat cum laude dulu 3,5, sangat memuaskan di atas 2,75. Kalau di bawah 2,75, memuaskan saja. Kurikulum baru, kalau sangat memuaskan masih sama, cum laude masih sama, dengan target top 37%, magna cum laude di atas 3,75, summa cum laude di atas 3,85. Oke, jadi nanti ada pembeda itu. Tapi dari CL, pokoknya semua yang ada CL-CL-nya, itu tidak boleh melakukan kecurangan akademik. Kalau ada, walaupun IPK-nya, walaupun ya IPK-nya itu 3,85, nggak akan keluar ini. Oke, karena di peraturan akademik ada aturannya untuk ini. Tapi untuk SM nggak ada. Apakah berarti kalau SM boleh nyontek? Ya boleh, asal nggak ketahuan. Oke, kalau ketahuan tetap aja akan diberikan sanksi yang nanti bisa tertulis di SKPI-nya. Oke. Kemudian masa studi dulu ada batas di bawah 10 semester. Kalau sekarang batasnya 9 semester. Kalau mau mengklaim cum laude, jadi nyucinya jangan kelamaan. Kalau dulu boleh nyuci sampai 10 semester. Atau exchange sampai setahun yang mengakibatkan mundur signifikan. Itu masih cum laude. Kalau sekarang maksimumnya hanya 9.
Oke. Sangat memuaskan pun sama. Makanya ini tidak terpenuhi, jatuh ke memuaskan predikat. Lalu ini sudah, semua predikat ini ditulisnya di ijazah ya, bukan di transkrip. Ini di ijazah. Kemudian ini yang ingin saya tekankan, masa transisi berlangsung 1 tahun. Jadi kalau kalian yang belum lulus mata kuliah paket sebelumnya, fokus dulu di sana. Karena setelah lewat itu, kalian harus mengambil yang mata kuliah baru. Tidak akan ada lagi mata kuliah berbasis kurikulum 2019. Tapi di 1 tahun ini, semester ini dan semester depan, masih ada mata kuliah kurikulum 2019. Itu yang disebut transisi 1 tahun. Ya. Setelah 1 tahun, tidak ada lagi mata kuliah dari kurikulum 2019. Jadi kalau kalian misalnya ya, kalian nggak lulus matek saja, sementara prokom sudah lulus. Kalau di tahun ini kalian tidak bisa menyelesaikan salah satunya, tahun depannya kalian harus mengambil mata kuliah gabungan, matek dan prokom. Kasarnya gitu. Paham ya? Jadi hanya berlaku 2019 kan mata kuliahnya matek sendiri, prokom sendiri. Matek itu matematika teknik kimia, prokom itu proses komputasi. Nah, kurikulum 2019 ini di 2 mata kuliah. Didesain dalam bentuk 2 mata kuliah. Kurikulum 2024 didesain dalam bentuk 1 mata kuliah. Kalau kebetulan nggak lulus dua-duanya, ya aman. Langsung ambil yang baru, yang gabungan. Tapi kalau nggak lulusnya cuma salah satu, Pak, saya kan mateknya udah lulus, tinggal prokom saja. Ini harus dikejar di tahun ini. Karena kalau enggak, matek yang sudah lulus ini tetap harus diulang dalam tanda kutip dalam mata kuliah matek dan prokom yang gabungan. Itu maksudnya. Paham ya? Oke. Jadi kapan istilah transisi 1 tahun? Dari mulai September 2024 sampai September 2025. Di luar ini, semua full kurikulum 2024. Tidak akan ada lagi kurikulum 2019. Oke, ada tambahan Bu Vita? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Semoga sudah lebih terbayang ya. Nanti minimal kalian punya bekal untuk bertemu dengan dosen wali. Nanti ini PDF dan rekamannya bantu distribusikan ya, Bu ya. Kalian petangnya siapa? Mana-mana? Siapa namanya? Ejo. Oke. Jadi nanti Bu Re tolong mintain nomornya, WA-nya, nanti kita persiskan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Ini biar bisa direkam. Nama saya Ani Ramawati, NIM-nya 80. Izin nanya Pak, untuk matkul pilihan luar prodi? Nggak usah izin, saya memang udah minta kamu nanya. Matkul Ini pilihan bukan luar militer. Yuk. matkul pilihan luar prodi boleh diambil dari semester ini atau semester depan, Pak? Oke, good question. Bagus ya. Mata kuliah luar prodi, semua mata kuliah pilihan, sempatkan cek syaratnya apa. Setiap prodi, setiap mata kuliah akan memberikan syarat. Contoh mata kuliah yang di Ampu saya, syaratnya harus diambil dari minimal semester 5. Tapi ada juga mata kuliah yang tidak memiliki batas minimum semesternya. Jadi luar prodi itu kalian boleh ngambil kapan saja, tapi sesuaikan dengan mata kuliah pilihan yang memang cocok untuk mata kuliah tingkat 2-nya. Seperti itu. Jadi memang dibebaskan, itu case by case, mata kuliah pilihan apa yang ingin kamu ambil. Kalau ingin mengambil yang dari SBM, ya cari yang memang diperbolehkan untuk tingkat 2. Gitu ya. Terjawab ya. Sip. Ada lagi pertanyaan lain?
Yuk, silakan. Cara tahunya shopping di kurikulum, bukan di Shopee atau Tokped ya. Ada di CX-nya, buka di CX. Oh ya, saya lupa menyampaikan, nanti ingetin saya revisi ini ya. Jadi CX dan EduNext harus kalian gunakan dua-duanya. CX itu fokusnya di administrasi. EduNext itu fokusnya di perkuliahan. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu detail per mata kuliahnya, carinya di EduNext. Tapi EduNext itu biasanya hanya bisa diakses kalau kalian enroll di mata kuliah tersebut. Jadi shoppingnya kemungkinan besar akan di CX. Terkait syarat-syarat itu di CX ada bisa ya Bu ya? Biasanya nanti di setiap mata kuliah itu ada keterangan, di sana ada catatan, misalnya ada persyaratannya apa di situ harusnya dicantumkan. Bahasa pengantar ya, bahasa pengantar Inggris Indonesia itu sudah tercantum, persyaratannya juga mata kuliah pilihan juga sudah dengan syarat minimal semester berapa mahasiswa yang bisa ambil. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mata kuliah pilihan itu akan sangat fleksibel, termasuk beberapa mata kuliah pilihan yang ditulisnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Biasanya kalau ada mahasiswa dari kelas internasional atau ada mahasiswa asing, itu akan by default berubah ke bahasa Inggris. Oke, kebetulan kalau di kelas internasional kita, di luar yang resmi mahasiswa kelas internasional, ada titipan dari ITB, mahasiswa dari Zimbabwe soalnya. Jadi pasti akan menggunakan bahasa Inggris untuk mata kuliah pilihan tertentu yang mereka masuk di dalamnya. Yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barit Mahrin, NIM 087. Saya ingin bertanya, tadi kan yang dikerja praktek yang 2 bulan, itu kita bisa mendapatkan 4 SKS MBKM. Apakah itu bisa dikonvers untuk jadi mata kuliah luar prodi? Ya, mata kuliah bisa. Luar prodi. Good question. Jadi kerja praktek 2 bulan, tadi saya sebutkan ya, akan mendapatkan 2 SKS dari TK 4091-nya. Ya. Durasi 2 bulan, ini akan mendapatkan 2 SKS dari TK 4091 dan akan mendapatkan 4 SKS. Ini kan kode mata kuliahnya TK ya. Tapi kalau baca di yang nomor 3, TK itu tadi boleh diubah menjadi mata kuliah luar prodi dalam bentuk KU studi independen. Itu kalian bisa lihat di posisinya itu di non-FS, di kurikulum bagian non-FS. Itu ada kuliah independen, ada studi independen, ada KKN, ada macam-macam dengan SKS yang berbeda-beda. Klaim di sana statusnya sebagai mata kuliah luar prodi. Ya, jadi kalau yang ini yang diambil mata kuliah luar prodi. Kalau ini yang diambil mata kuliah pilihan dalam prodi. Lagi-lagi bergantung kalian target apa yang mau diambil. Oke, good. Silakan. Saya ada pertanyaan tambahan. Nah, jadi kan dari yang saya lihat itu ada paket matkul itu sampai semester 4 ya, Pak? Sampai semester 4. Iya, jadi itu mau pertanyaan saya selanjutnya, apakah nanti di semester 5 itu masih dipaketkan atau kita udah kayak bebas ngambil mata kuliah pilihan secara Kalau mata kuliah pilihan sebenarnya di sisa-sisanya itu boleh. Jadi ini hanya diberikan kalau mau sesuai paket. Tapi kalau kalian sudah nyicil sebelumnya, tadi kan semester 5 misalnya, atau dari semester 3 saja ya. Saya contohkan di sini. Semester 3 ini kan 20. Kalian bisa nyicil 1 mata kuliah pilihan. Misalnya ngambil dari luar prodi, 3 SKS. Atau mencari mata kuliah pilihan yang 2 SKS, 2 mata kuliah. Itu boleh juga dicicil di sini. Harapannya apa? Nanti kalau semua sudah terpenuhi, ya kasarnya yang di sini nggak perlu diambil lagi. Kalau semua terpenuhi. Dan nanti ujung-ujungnya di sininya habis, hanya tinggal 3 mata kuliah ini yang by design memang tidak ada perkuliahan di kelas. Begitu. Paham ya? Sip. Ya.
tambahan dikit ya yang mengenai mata kuliah pilihan. Terutama karena saya salah satu wali kalian juga ya. Jadi kalau saran saya sebagai dosen wali, tolong diusahakan jangan mengambil mata kuliah pilihan di semester 3 dan 4. Karena tren bertahun-tahun itu pada saat masuk prodi semester 3 shock, nilai IPK-nya langsung jatuh. Semester 4 baru mulai naik lagi, semester 5 baru mulai naik lagi. Concern tambahan lagi, biasanya kalau mata kuliah pilihan itu kalian akan mengambilnya kemungkinan besar bersamaan dengan kakak-kakak tingkat kalian. Kakak-kakak tingkat kalian sudah punya ilmu teknik kimia yang lebih luas. Jadi mata kuliah pilihan sudah bisa dilewati dengan mudah. Kalau kalian ambil dari awal yang baru mau masuk dasar-dasar teknik kimia, takutnya nilai kalian jeblok. Mata kuliah pilihan yang seharusnya sangat mungkin mendapat A, tahu-tahu kalian dapat C. Atau worst case scenario, nilai ujiannya jelek banget, malahan kalian gak lulus. Ya, jadi sebagai saran saya sebagai salah satu dosen wali kalian, mata kuliah pilihan kalau mau diambil di semester 3 dan 4, pastikan yang benar-benar kalian yakin kalian akan bisa lulus dengan mudah. Oke? Itu karena mata kuliah pilihan dalam prodi ya di TK desainnya biasanya di semester 5. Tapi kalau kalian mau mengambil mata kuliah pilihan seperti hukum perburuhan, terus apa lagi waktu itu? Bahasa Jepang, itu boleh. Mau jadi full wibu gitu, latihan dari sekarang, itu boleh. Kemudian apalagi yang apa? Studium generale, itu boleh. Jadi nyicil untuk yang mata kuliah pilihan luar prodi. Tapi ya bebannya jangan yang terlalu ekstrim lah. Ukurlah itu dengan diri sendiri. Memang saya setuju dengan Bu Vita, saya tidak menyarankan mengambil mata kuliah pilihan dalam prodi. Tapi kalau kalian mau ngambil yang kayak tadi ya, bahkan ada yang berhubungan dengan apa sih waktu itu Bu? Yang hukum perburuhan terus. Oh iya, yang iklim-ikliman gitu. Nah, itu itu ambil aja yang tentang Paris Agreement. Kalau mau ngambil yang kayak gitu, itu seperti belajar pengetahuan baru yang memang dari dasar. Itu silakan ambil seperti itu. Tanyalah ke kating-katingnya mata kuliah apa yang favorit karena relatif mudah dapat nilai A-nya tanpa effort berlebih. Tapi luar prodi ya. Dalam prodi itu sangat tidak dianjurkan karena relatif sulit. Terima kasih Bu Vita. Ada lagi pertanyaan lain? Luar prodinya minimum 6 ya. Jangan salah. 6 SKS minimumnya. Jadi kalian bisa nyicil dari sekarang sebenarnya kalau mau ngambil yang luar prodi tapi ya yang ringan-ringan. Jangan luar prodi ngambilnya ke apa ya misalnya. Pemodelan bisnis. Kesannya ringan pas udah masuk ke dalamnya ternyata tugasnya luar biasa banyak. Nah, jangan yang seperti itu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih ya semuanya. Ini saya cukupkan. Rekamannya nanti akan dibantu didistribusikan via Tejo oleh Bu Remi. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dạ nhận.